miras hi vodka wal whisky Allahumma ini tuak as'aluka robiring ilman holy wings nabian kawa-kawa arak Cina sodikin dukun sampai tadi Allah lagi gitu. Miras. Iya, bis Coba miras. sekarang yang Mbak Ulang Erot. lagi, bis miras, arak vodka, Coba apa tadi? ulang Bang Malik. Bis miras hi vodka wal whisky Allahumma bok takwila gitu. Jadi dugem mereka sama-sama. Coba Mbak Intan. Ayo surat Mbak Erot. Ayo. Iya, no. Ini kan Intan yang bingung ya, teman-teman. Dulu itu kan Bentar, mereka Mbak Intan. Terakhir tadi kurang si Drakul doanya. Terakhirnya gini, sodokollah wal azim. Aduh lucu banget lagi. sambil kayak orang mabuk loh bacanya Bang Malik. Ayo Mbak Intan. Coba itu surat Mbak Erot. Ayo. Nah ini kan gini, mereka itu nggak pernah mikir ya komat kamit kalau sholat ya teman-teman. Jadi konsentrasi tuh khusyuk banget kan. Kalau mereka kan apa sih konsentrasi itu khusyuk. Tetapi ternyata yang dibaca-baca begitu. Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung gitu loh. Itu yang dibaca-baca, tetapi mereka tidak pernah itu berpikir bahwa itu aneh. Ya teman-teman. Jadi gini, ini salah satu surat andalan Intan. Kenapa Intan akhirnya keluar dari Islam? Ini at-takwir lah teman-teman. Ini kalau dilantunkan dalam bahasa Arab kan kayaknya indah gitu, dibaca di toa, keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa idan nujumun kazarat wa idal jibalu suyirat wa idal aisyaru tilat wa idal wuhusu husyirat. Itu kayaknya indah teman-teman. Tetapi ternyata misalkan nih, coba teman-teman saudara muslim ya, coba kalian sesekali membaca itu dalam bahasa Indonesianya, dilagu-lagukan. Ya, dilagu-lagukan dalam bahasa Indonesianya persis dengan bahasa Arabnya. Pasti masyarakat ketawa itu. Ya. Apabila matahari dikulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila roro dipertemukan, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, dan apabila lembaran-lembaran telah dibuka lebar-lebar. Ini nggak nyambung antara ayat satu dengan lainnya. Apa hubungannya onta betina bunting sama langit digulung? Ya, makanya gitu. Apabila unta betina bunting dan binatang liar dikumpulkan, ini kayaknya kata menurut Muslim itu sih nubuatan tentang kebun binatang. Untuk mereka itu nubuatan akan adanya ini kebun binatang. Gitu. Mujizat loh teman-teman. Bagaimana mungkin Muhammad 1400 tahun lalu tahu bahwa nanti akan ada Ragunan? Kan hebat loh. Nah itu jawabannya. Sofi tahu nggak? Jawabannya ada di surat Al-Hosiyah. Kita baca ya. Di surganya disuruh memperhatikan onta. Coba, jadi binatang di surganya Muslim tuh unta ya? Onta. Oh. Ya unta bunting itu karena disetubi Muhammad.
Coba nanti kita tanya sama Muslim ya, gini loh. Apabila unta-unta bunting, apa tadi dilepaskan, Ditinggalkan. ditinggalkan. Pertanyaan kepada Muslim, siapa yang membuntingi unta tersebut? Siapa bapaknya? Nggak tanggung jawab, kurang ajar. Menarik itu pertanyaan itu. Ya. Udah dibuntingin ditinggalin lagi. Parah banget Muhammad ya. Parah. Nah, ini jawabannya Al-Hosiyah, Kak Sofi. Kita lihat Al-Hosiyah ya, teman-teman. Intan bacakan dari ayat 10 sampai 17 ya. Al-Hosiyah surat nomor 88. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah dan seterusnya. Mereka dalam surga yang tinggi, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan. Satu ada dipan ya. Dan gelas-gelas. Dua ada gelas. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Tiga ada bantal. Dan permadani-permadani. Ada karpet. Empat. Jadi ada tadi dipan, karpet, bantal, gelas, ya. Maka, tetapi ujungnya nih, maka tidaklah mereka memperhatikan onta. Itu, ya, setelah sandaran. Kayak di villa gitu ya Intan ya. Suruh memperhatikan onta. Waktu itu Muhammad itu belum tahu kalau bakal ada sepak bola, ada TikTok. Kalau sekarang enggak, mereka bersandar di dipan-dipan sambil main TikTok. Masa suruh memperhatikan onta? Makanya. Nggak ngerti dia. Muhammad nggak ngerti kalau di masa depan tuh akan ada mobile phone gitu, akan ada HP penemuan orang Yahudi kan. Jadi sekarang mereka bersandaran di dipan-dipan, minum minuman wedang jahe sambil TikTokan gitu. Masa memperhatikan onta? Itu zaman dulu kali ya, mereka kalau nggak ada kerjaan, unta lewat diperhatiin. Tidakkah engkau memperhatikan unta-unta yang lewat itu? Nah, zaman dulu karena tuh zaman di padang pasir, nggak ada kerjaan. Jadi kerjaan mereka tuh memperhatikan unta. Kak Sofi diperhatiin sambil termangu-mangu ya. Sambil jangan nanti rungkat, ada-ada aja. Mas Sofi, tahu nggak? Kan suruh memperhatikan onta kan berarti dari onta mulai berak, mulai kencing itu mereka lihat gitu loh. Mau surga itu begitu loh. Apa istimewanya unta ini? Kenapa bisa masuk surga duluan? Nggak tahu itu Kak Sofi, apa istimewanya. Ya punuknya 2 lah. Punuk 2-nya itu menonjol. Binatang berpunuk 2. Punuknya 2 kayak bijinya Muhammad. Mungkin Muhammad kalau lihat unta itu kayak ngebayangin sesuatu something gitu kan. Itu. Nah, itu tanda pertanggungjawaban oleh seorang nabi. Kan dibuntingi sama nabi. Kalau melihat unta punuknya 2 itu kayak ngelihat apa gitu loh, sesuatu yang sangat-sangat wakaibau aruban gitu loh. Sesuatu yang sangat menonjol. Berarti kalau Muhammad Bayangnya agak duduk, lain. berarti kalau Muhammad duduk di atas unta, 2 biji terhimpit 2 punuk ya. Oh gitu. Ada aja lo. 2 biji terhimpit 2 pun. Aduh, bikin gue keselak aja lo. Bentar nih, R6 ini kadang-kadang tidak mau mengakui bahwa OSWT-nya ini kadang-kadang jadi onta, kadang-kadang jadi batu gitu loh. Nah ini kan berarti jadi batu ini ya teman-teman. Kita lihat. Apakah OSWT ini batu? Nih. Kita lihat nih. Ini kau nyembah batu, lupa nama. OSWT-mu itu batu. Nih Sahih Tirmizi ya, nomor 961 Sahih nih. Demi Allah, Allah akan membangkitkan batu tersebut, Hajar Aswad pada hari kiamat. Dengan 2 mata yang dengannya ia melihat dan lisan yang dengannya ia berbicara. Ia akan memberikan kesaksian bagi orang yang menciumnya dengan benar.
Jadi kalau kau belum pernah mencium batu Hajar Aswad itu, kau tidak akan masuk surga. Makanya kau harus sediakan duit buat nyumbang Arab ya, supaya Arab lebih kaya lagi. Ya, cium itu batu itu. Biar kau masuk surga. Ya. Nah, kita lihat apakah benar Hajar Aswad ini Allah SWT. Nih, teman-teman. Ini sahih ya. Ya. Hadis Ibnu Majah nomor 2957. Wahai Abu Muhammad, hadis apa yang sampai kepadamu tentang pojok Hajar Aswad ini? Atau mengatakan, Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyentuhnya, maka sungguh ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Siapa yang menyentuh batu Hajar Aswad sama dengan menyentuh tangannya Allah SWT. Berarti Allah SWT-mu itu batu. Ya, mending nyembah manusia apa nyembah batu. Ya, makanya batu jadi saksi. Ya, ini kan gini, berarti ini kan nyembah batu ya, teman-teman. Makanya mereka nanti saksinya batu. Jadi sinkron kan, nyambung. Ya, jadi batunya nanti jadi saksi nih. Ya. Itu lupa nama. Jadi kalian tuh nyembah batu. Makanya rebutan itu, kesurupan. Pengen cium-cium batu itu. Ya. Kalau Yesus Kristus itu kan firmannya Elohim yang menjadi manusia, goblok. Ya, makanya kalau belum tahu, itu nggak usah ngoceh-ngoceh. Dia adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Jadi bukan manusia dituhankan, bukan. Tuhan yang menjadi manusia. Nah, kalau manusia jadi Tuhan itu si katem, junjunganmu. Kenapa dia dituhankan oleh kalian? Sementara kelakuannya bejat. Kalau kalian otaknya mikir, nggak mungkin dong menjadikan orang bejat sebagai panutan. Ya, kakek-kakek merudal anak 9 tahun kan, si istri katem ini, si bocil ini kan dirudal umur 9 tahun. Kok kalian jadikan panutan? Anak kecil Intan, mayat sama kambing babi aja diajar. Kau dirudal gitu loh. Kau jadikan panutan. Otaknya di mana kalian itu? Intan, coba bisarin saya sebentar. Kita coba bahas yang inilah. Ini apa ini ya? Menurut Kak Sofi, Intan. Bisarin sebentar ya. Ini apa ini Kak Sofia? Jangan itulah pengerti, nanti kena akunnya loh. Akunnya Kamar Sanya nanti kena. Itu burak itu. Buruk itu. Buraknya ada candy untuk minumnya memet. Di mana Yesus Kristus itu? Itu naik keledai, itu nunggang keledai, goblok. Kayak kau naik kuda, masa kau bak kucuknya sama kuda. Ini otaknya kamu itu aja udah tidak bisa sinkron, tidak ngerti bahasa. Ya, itu kan fitnahan kalian. Alkitab terbitan 1928. Itu fitnahan kalian. Alkitab tidak pernah diterbitkan tahun 1928. Itu kan fitnahan kalian di Matius 20 ayat 22 itu. Itu fitnahan kalian. Kalian memang anak-anak iblis. Justru harusnya kalian itu cari tahu kiblat kalian, simbolnya itu kubus hitam. Itu simbol utama pemujaan kepada Raja Iblis Azazel. Ini loh. Kubus hitam itu. Ini loh yang ditunggangi Nabi Musa saat naik langit ke-7. Ini. Jangan terlalu itulah, nanti komalnya yang kena. Kasihan. Candy-nya yang di depan itu, 2 tempat minumnya beliau itu. Jadi kalau di perjalanan beliau haus, tinggal beliau miringkan kepala ke kiri ke kanan, sudah tinggal sedot. Gitu. Jadi harusnya kalian itu cari tahu berhala terbesar, teman-teman.
Ya, ini adalah kubus hitam. Makanya Elohim kita, Allah kita melarang keras kita menyembah simbol kubus hitam. Di mana Intan ayatnya Amos 5 ayat 26. Bintang kewan atau kiun itu kubus hitam, teman-teman ya. Terus di Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Itu kubus hitam. Ya. Kemah Moloch dan bintang Revan. Itu kubus hitam. Elohim kita sangat melarang simbol Nephilim ini atau simbol iblis ini. Nah, kok malah dijadikan kiblat sama RT 6. Ya. Sama RT 6 kok malah dijadikan kiblat. Jadi kubus hitam ini, teman-teman, ini simbol utama persekutuan dengan Raja Iblis Azazel. Ini kubus hitam, ini simbol utama. Di dalam Satanic Global namanya The Black Cube of Satan atau kubus hitam Saturnus. Ini adalah simbol kaum Nephilim, Kejadian 6. Nah, alasannya didatangkan banjir Nuh gara-gara orang-orang itu saat itu menyembah simbol kubus hitam ini. Makanya didatangkan banjir Nuh. Dihancurkan. Karena menyembah iblis. Kaum Nephilim ini. Nah, ternyata setelah banjir Nuh, pemujaan kepada Allah yang simbolnya kubus hitam ini muncul lagi di tanah Sinear. Meracuni 10 peradaban manusia, dimulai dari Mesopotamia, lalu Karalsupe Peru, lalu lembah sungai Indus, ya, lalu Mesir kuno, lalu lembah sungai Kuning atau Tiongkok kuno, lalu Mesoamerika, lalu Yunani kuno, kerajaan-kerajaan Arab kuno, Romawi kuno, dan terakhir itu Persia kuno, Zoroaster. Memuja simbol Saturnus ini. Lalu hancur oleh peperangan. Ya, seiring kedatangan Tuhan itu, kemudian Tuhan menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis ini yang disebut masa 1000 tahun atau masa keemasan. Ternyata setelah Tuhan kembali ke sorga, muncul lagi pemujaan simbol iblis ini. Di mana? Mekah. Apakah sekali lagi nanti mau dihancurkan? Ya, sekali lagi mau dihancurkan. Sudah dinubuatkan di Wahyu 18 ayat 2 dan Wahyu 20 ayat 10. Semua pemuja-pemuja kubus hitam ini akan dibinasakan. Ya, itu janji Elohim kita. Ya, karena mezbah dari Allah Israel itu bukan kubus hitam. Inilah mezbahnya. Jadi satu-satunya Allah yang tidak memiliki simbol kubus hitam hanya Allah Israel. Maka Allah SWT itu bukan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Inilah mezbah Allah Israel, bukan kubus hitam. Inilah simbol dari ketujuh roh Elohim. Ya, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 yang dijanjikan nanti akan diberikan kepada kita supaya ketujuh roh Elohim itu bisa hidup di seluruh muka bumi ini dan hidup di dalam orang-orang percaya melalui firman-Nya yang nanti kelak akan diutus. Baca itu Mazmur 107. Ya. Jadi kalau Alkitab itu runut. Jalan kisahnya itu runut, nggak gejlak-gejluk. Ya, apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan dan binatang-binatang, nggak ada itu bunga onta-onta bunga. Kalau Alkitab itu runut, ya, sehingga kita dilepaskan dari kuasa maut. Ini Elohim yang benar melepaskan umatnya dari kuasa maut, karena maut ini arti yang paling sederhana itu artinya dimakan iblis. Loh, kalau malah Allah SWT menyerahkan umatnya kepada maut, berarti Allah SWT musuh iblis. Begini, hanya iblis yang menginginkan manusia itu berakhir dengan maut atau sakaratul maut itu hanya iblis. Makanya wajar simbol kalian kubus hitam. Ya, karena kalian berakhir dengan sakaratul maut, jadi nyambung. Karena apa? Maut ini, sakaratul maut itu terjadi pada diri manusia oleh sebab manusia itu punya persekutuan dengan iblis, teman-teman. Dan di dalam Kaf ayat 19, seluruh muslim berakhir dengan maut atau sakaratul maut.
Sedangkan sakaratul maut atau maut itu akibat ada persekutuan dengan iblis. Dan ini terjawab. Simbol utama pemujaan kepada Raja Iblis Azazel adalah kubus hitam. Jadi kalian jangan GR, cuma kalian yang punya kubus hitam. Oh tidak, seluruh kaum satanik sedunia, kiblatnya itu kubus hitam. Kita ambil dari beberapa negara ya teman-teman. Ini di pusat-pusat pemujaan, gedung pemujaan kepada Azazel. Nih ya, Santa Ana, Manhattan, Australia, dan Denmark. Ini tak ambil 4. Ya, kita lihat kuil satanik. Kuil-kuil satanik ini. Apakah betul kuil satanik ini mempunyai simbol itu? Iya, teman-teman. Ya, kita lihat. Yang di atas sebelah kiri itu satanik Yahudi ya. Jadi orang Yahudi juga ada yang terlibat satanisme. Tengah kita tahu semua itu Mekah. Yang sebelah kanan atas itu seluruh kuil setan sedunia. Ya. Terus yang sebelah kiri bawah itu kuil Freemason, penggerak seluruh satanik ya, itu penggeraknya. Terus di sebelah kanan bawah itu adalah salah satu kuil sekte iblis terbesar, yaitu sekte iblis wajar emas Aleister Crowley. Ya, jadi kubus hitam itu simbol Saturnus, teman-teman, dan Saturnus itu sebutannya si Azazel. Ya, yang disebut di dalam Amos 5 ayat 26 itu Kiun atau kewan. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 43 disebut bintang Revan, teman-teman. Makanya Elohim kita sangat melarang umatnya untuk menyembah berhala kubus hitam. Ya. Berhala kubus hitam ini, teman-teman, ini selalu diikuti dengan simbol bulan sabit, bintang Venus, dan Saturnus, Sira. Ya. Nah, makanya zaman sebelum banjir Nuh, kaum Nepilim pun sudah punya simbol itu. Menara bulan sabit dan bintang, kubus hitam dan batu hitam. Kita lihat, kita ambil dari peradaban tertua manusia, tanah Sinear. Kalau kaum Nepilim, Intan tidak temukan artefaknya karena hancur oleh banjir. Ya, si kaum Nepilim ini, anak-anak setan ini tidak temukan artefaknya, tetapi Intan temukan simbolnya. Simbolnya Islami. Kita lihat simbol kaum Nepilim yang dihancurkan oleh banjir. Ya teman-teman, apakah ini sama ini teman-teman? Kita lihat ya simbol kaum Nepilim yang hancur oleh banjir oleh sebab menyembah atau bersekutu dengan Azazel CS yang disebut Watchers. Jadi malaikat-malaikat pemberontak itu nama lainnya itu Watchers, teman-teman. Karena dulunya itu malaikat-malaikat pengawas ya. Dan simbolnya itu ular tua atau naga besar. Jadi kalau mensinkronkan ya teman-teman, mensinkronkan malaikat-malaikat pemberontak itu 2 kali apakah Intan? Oh tidak, yaitu sekali. Jadi kalau menggabungkan antara yang di Kejadian 6 sama di Wahyu 12 ayat 9 itu mereka simbolnya naga besar atau ular tua. Itu yang di Wahyu 12 ayat 9-nya. Ya. Tapi mereka julukannya Watchers. Itu teman-teman. Itu Azazel CS yang mengenalkan diri sebagai Anunnaki. Jadi jangan terpancing dengan konspirasi Pleiadian itu bohong ya, teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kaum Nepilim ya. Jadi simbol bulan sabit ini simbol perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam. Simbol utama. Makanya Allah SWT itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah SWT itu Allahnya bangsa setan. Ya. Ya. Jadi bulan sabit ini simbol perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam. Melawan dia.
Ya, makanya Allah SWT ini lawan dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah SWT ini raja iblis, intinya begitu. Ya, teman-teman. Nah, ini simbol Nefilim yang hancur oleh banjir karena menyembah iblis. Ya, teman-teman. Kita lihat di tanah Sinar ini muncul kembali. Setelah banjir Nuh, ternyata anak-anak setan ini muncul lagi, teman-teman. Di tanah Sinar dengan membawa simbol yang sama yang disebut menara style of Namu. Ya, menara Namu, Namu ini naga. Ya, makanya di Wahyu 12 ayat 9 dijelaskan, dan naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Nah, inilah menara Namu atau menara naga. Ya. Inilah menara Namu atau naga. Sama kan? Sama. Naga itu punya 7 kepala. Nih. Naga itu. Wahyu 12 ayat 3. Si naga itu punya 7 kepala. Nah, 7 kepala naga ini maksudnya 7 iblis besar, 7 pimpinannya. Teman-teman, kita lihat artefak 7 kepala naga dan disembah di manakah 7 kepala naga ini? Kita lihat, teman-teman. Ya. Oh, kita pakai data, ya. Nggak hati-hati, kita pakai data. Nggak usah khawatir, siapapun yang ngancam-ngancam Intan itu hancur, kepalanya pecah. Jadi nggak usah khawatir. Kita lihat, teman-teman. 7 kepala naga. Silakan kalau tidak percaya cari Intan. Apakah kalian tidak pecah kepalanya di jalanan? Nih, teman-teman. Inilah 7 kepala naga. Dari 7 kepala naga ini, teman-teman, ada 3 kepala yang paling berkuasa. Makanya di Wahyu 16 ayat 13 dan 14 dijelaskan. Dari mulut naga itu keluar 3 roh setan. Nah, 3 roh setan ini manifestasinya adalah batu hitam. Kita lihat batu kuduru. Ya, jadi teman-teman harus tahu tadi sudah ada menara bulan sabit. Sekarang batu hitamnya ini. Ini 4500 sebelum Masehi. Kalau Intan sama kaum-kaum satanik ini nggak kompromi. Jadi ada agama-agama setan ya, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Inilah batu hitam. Makanya kalau ada Oten mengatakan Allahnya sama, ini Oten perlu direparasi otaknya. Allahnya tidak sama. Ya. Karena ini menyangkut spirit antara Roh Kudus dengan roh Satan. Nah, inilah batu hitam. Simbolnya adalah bulan sabit, bintang Venus, dan satunya matahari Sira, Saturnus, teman-teman. Si mata satu. Jadi batu hitam tadi sudah, menara bulan sabit sudah. Nah, sekarang 7 kepala naga ini disembah di mana? 7 iblis besar ini disembah di mana? Di peradaban Mesopotamia disebut kuil Zikurat. Untuk bangsa Sumeria itu disebut Zikurat Agung Ur. Untuk Babel itu disebut Zikurat Etemenanki, dan itu adalah kuil kubus hitam. Kita lihat. Ya, inilah kuil kubus hitam, teman-teman. Dan mereka melakukan ritual yang sama, mengelilingi bangunan kubus hitam ini 7 putaran. 7 putaran ya, teman-teman, melawan arah jarum jam yang disebut worship to Saturn atau beribadah kepada Saturnus. Ya, teman-teman. Nah, ritual mengelilingi 7 kali putaran kepada bangunan kubus ini melawan arah jarum jam disebut saat itu namanya Akita. Kalau sekarang RT 6 itu menamakan tawaf. Sama. Ya. Dulu namanya Akita, teman-teman. 4500 sebelum Masehi. Jadi tadi sudah ada ya, teman-teman, menara bulan sabit,
Ya, batu hitam dan kubus hitam. Ya, apakah RT6 punya simbol-simbol itu? Punya. Ya, RT6 meneruskan ajaran Nepilim, ajaran anak-anak setan. Ya. Jadi kita buktikan di Mekah. Ini menara bulan sabitnya, simbol perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam. Ya, ini menara bulan sabitnya. Ya, kita lihat teman-teman, batunya dan kubusnya. Ya, jadi sama. Ini kubus hitamnya nih. Ini kabahnya kubus hitamnya ya. Nah, ini batunya ini. Jadi itu khas ya. Jadi tiga simbol utama persekutuan dengan Raja Iblis Azazel adalah menara bulan sabit, kubus hitam, dan batu hitam. Ya, itu khas teman-teman. Makanya zaman dulu teman-teman Zeus, Astarte itu mempunyai simbol itu, simbol utama itu. Kita lihat ya, apakah RT6 ini punya batu hitam? Iya, batu Hajar Aswad itu ya teman-teman. Jadi lengkap klop, ada kubus hitam, ada batu hitam, ada menara bulan sabit sama. Ya, batu hitam atau Hajar Aswad. Kita lihat teman-teman. Tadi kan sudah ada ini. Bentar ya teman-teman. Jadi kalian itu hanya meneruskan ajaran sebelumnya, itu bukan ajarannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi meneruskan ajaran sebelumnya itu ajarannya Nepilim. Ya, anak-anak setan, Nepilim ini. Mana ini Hajar Aswadnya? Jadi itu ciri utama ya teman-teman. Makanya nantilah Hajar Aswadnya ya. Makanya kubus hitam ini pusatnya ada di Amerika Serikat. Kita lihat teman-teman, Pentagon. Ini pengendalinya. Ini kubus hitam ya. Ini sigil of Azazel teman-teman. Sigilnya Azazel. Ya. Jadi kubus hitam itu adalah sigil dari Azazel mewakili para malaikat pemberontak lainnya. Ya. Ini Amerika Serikat, Pentagon. Jadi kalian jangan GR, kubus hitam itu justru simbol utama. Jadi kubus hitam itu simbol utama persekutuan dengan Allahnya bangsa setan, si Raja Iblis Azazel. Makanya inilah perkumpulannya disebut salah satunya Black Rock. Ya teman-teman. Inilah perkumpulannya yang disebut Black Rock. Jadi kaum satanik sedunia itu mempunyai simbol utama itu kubus hitam, satanik global ya. Kenapa kubus hitam ini disebut worship to Satan atau beribadah kepada Saturnus? Karena Saturnus ini teman-teman, ini di kutubnya, ini planet Saturnus, makanya kan disebut si mata satu. Karena mempunyai cincin maka sebutnya Lord of Ring, Lord of Time. Tuan dari waktu, tuan dari cincin. Nah, di kutubnya ini badai abadi teman-teman. Badai kilap abadi, badai petir abadi yang sangat besar. Dan berputar-putar melawan arah jarum jam. Makanya ibadahnya tawaf itu berputar-putar melawan arah jarum jam. Ya, dan membentuk heksagon di kutubnya ini. Membentuk kubus hitam. Itulah kenapa Azazel ini disebut Saturnus, simbol untuk Azazel. Karena Saturnus itu mempunyai kekuatan kilat yang terbesar di antara planet-planet lainnya. Makanya Tuhan kita mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Betul nggak Kak Marsha? Lukas 10 ayat 18. Ya.
Jadi makanya simbol Saturnus itu seperti kilat, teman-teman. Kita lihat simbol Saturnus, apakah seperti kilat? Iya. Jadi Alkitab itu nyambung ya, nyambung semua dengan fakta. Kita lihat sikil of Saturnus, sikilat. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat sikil of Saturnus, sikilat. Bentar. Nah ini ya teman-teman. Sikil of Saturnus, sikilat. Itu yang seperti kilat itu sikil of Saturnus. Nah teman-teman ini tak jelaskan. Yang hijau itu sikil Saturnus, itu aum atau om. Ya. Terus silnya itu silnya Azazel nih teman-teman. Nah, aum atau om ini Aulo Eswete. Begitu juga Buddhis. Jadi semua di luar Tuhan Yesus Kristus itu memuja iblis, teman-teman. Ya, makanya melalui Tuhan kita dipersekutukan dengan Allah dan Elohim atau Bapa atau Tuhan yang sejati. Karena tadi manusia itu ribuan tahun tertipu dalam persekutuan dengan si kubus hitam, si Saturnus. Makanya simbol aum atau simbol Saturnus itu berasal dari sini. Pertama memang dari Nepilim ya teman-teman. Tetapi kemudian di tanah Sinear ini dari Ea dan Enki ini. Nih si mata satu sudah ada sejak dulu. Ini itu dari Ea dan Enki Anunnaki. Ya teman-teman. Ini simbol Saturnus atau dalam peradaban tanah Sinar dulu namanya Kewan atau Kiun. Ya, atau bintang Revan, teman-teman. Ini dari Anunnaki ini ya. Inilah simbol Azazel, teman-teman. Ya. Nah, makanya mereka Anunnaki ini tubuhnya ular. Ya, kita lihat, teman-teman. Membentuk ular dan simbol mata satu. Kita lihat teman-teman. Nih si ular, si naga. Ya. Nyambung ya teman-teman ya. Dan itu diikuti oleh peradaban lainnya. Sampai ke Zoroaster sama aja. Karena bulan sabit dan bintang itu mahkotanya Azazel, mahkota ular. Kita ambil salah satu contoh dari peradaban Karal Supeperu. Apakah sama? Makanya naga itu punya 10 tanduk. Artinya menguasai 10 peradaban manusia. Kita lihat apakah Karal Supeperu nih. Kita ambil acak ya dari Karal Supeperu. Sama tidak? Sama. Sama teman-teman ya. Sama. Kita lihat dari ini. Bulan sabit dan bintang apakah ular? Dari itu kan tadi Karal Supeperu bulan sabit dan bintang itu si ular. Si ular tua ya. Apakah peradaban Mesir kuno sama? Kita lihat apakah peradaban Mesir kuno iya. Kita lihat Mesir kuno nih teman-teman. Nih Aum. Sama teman-teman. Ya. Nah, apakah Zeus dan lain-lainnya? Kita lihat beberapa dewa ya. Itu punya simbol kubus hitam, batu hitam, dan bulan sabit dan bintang. Iya. Kita lihat koin-koinnya teman-teman. Ini Zeus ini. Nih sama aja. Semuanya sama lah. Intan gak usah perlihatkan semuanya. Nanti terlalu lama ya. Tetapi semuanya sama. Bahwa Allah-Allah segala bangsa adalah berhala. 1 Tawarik 16 ayat 26 itu adalah Allah-Allah yang simbolnya sama. Kubus hitam, batu hitam, dan menara bulan sabit dan bintang yang sebenarnya adalah iblis Azazel. Ya teman-teman, yang tadi Intan sudah jelaskan. Sebenarnya kalau Intan jelaskan lebih perinci lagi, itu menghabiskan banyak waktu teman-teman. Ya. Bisa seharian di komalnya kamarsa-kamarsanya sampai tidur ya atau pingsan. Nah ini teman-teman ya, makanya ini juga digunakan oleh seluruh
kaum satanik ya teman-teman. Itu sikil Saturnus, sikil kubus hitam, sikil Azazel. Makanya G itu artinya kuat. Itu teman-teman, kuat kambing. Kambing itu simbol Azazel, Imamat 16, simbol para malaikat pemberontak, Imamat 17, simbol pengikutnya Matius 25 ayat ketiga dan 41. Kuat, keluarga kambing ya teman-teman. Jadi teman-teman sekarang sudah mudeng ya, kita mirroring ya. Kan tadi simbol perlawanan pada Elohim pencipta semesta alam adalah menara bulan sabit ya. Itu simbol sikil Satan. Apakah ini sama teman-teman? Sama tidak? Sama tidak Kak Marsa? Kak Marsa, sama enggak itu sikil Satan dengan menara Mekah? Sama tidak? Sama. Ya, inilah simbol perlawanan, simbol malaikat-malaikat pemberontak ya, simbol perlawanan kepada Elohim pencipta semesta alam, simbol utamanya. Ya teman-teman, yang manifestasinya adalah kubus hitam. Itu. Ya makanya di dalam satanik global ini kubus hitam disebut the black cube of Saturn atau kubus hitam Saturnus. Kita lihat ya teman-teman. Kubus hitam Saturnus ini tersebar di seluruh sekte iblis sedunia, bukan cuma di Mekah ya teman-teman. Jadi jangan GR kau RT6 ya, karena kubus hitam bukan punya kalian saja. Kubus hitam itu punya seluruh sekte iblis sedunia. Silakan Kak Marsa. Silakan Bang Malik. Jadi intinya Islam itu sesat, Muhammad bejat. Orang-orang yang mengikuti Muhammad itu sama bejatnya kayak Muhammad. Makanya minum kencing onta. Gitu. Udahlah. Iblis Islam, babi Islam, setan Islam. Itu semua ajaran yang nggak perlu diikutin. Dan barang siapa yang mengikuti ajaran itu, niscaya akan melihat betis Allah tersingkap sebelum dikirimkan ke neraka. Begitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam melalui spermanya yang tercurah ke dalam rahim janda-janda. Begitu. Itu Islam itu agama ini ya, agama saling berbagi dan tolong menolong. Hari ini boleh bagi istri ke Muhammad, besok boleh bagi istri mantu ke Muhammad, besoknya lagi boleh bagi anak kecil ke Muhammad. Begitu. Itu Islam, agama bejat. Nah ya, udah jelas itu Islam agama setan. Karena kan spiritnya tadi setan ya kan Bang Malik. Jadinya kan bejat. Karena spiritnya setan. Kita ini nggak kompromi ya teman-teman. Kalau mungkin Intan, Bang Malik, Kak Marsa itu memang agak kasar. Tapi memang kalau kita ini nggak kompromi dengan spirit-spirit iblis. Makanya omongannya itu kadang nyelekit, pedes. Karena memang iblis ini nggak boleh diberi kesempatan. Harus dikebuk gitu, bukan disayang-sayang. Betul. Ya. Salah satu salah satu daya tarik orang masuk Islam itu adalah kenikmatan. Ya kan? Kenikmatan poligami. Kenikmatan boleh menikahi mantu, kenikmatan 72 bidadari, kenikmatan, ya kan? Iya. Seperti ritual-ritual sekte iblis sedunia. Di puncak ritualnya selalu diakhiri dengan pesta seks. Ini kan seperti surganya mereka. Ya. Seperti surganya mereka. Ini coba ini baca ini kalian biar tahu, kalian tuh tahu nih. Ini maksudnya apa ini? Surga macam lokalisasi nih. Ini maksudnya apa ini? Silakan dibaca RT6. Ya. Ya. Yesus Kristus tidak mengenal ajaran yang di surganya kawin mengawini. Apa yang dikatakan Yesus? Matius 22 ayat 29 dan 30 jelas. Kamu sesat. Kamu tidak mengenal kuasa Allah dan tidak mengenal kitab suci. Ya, itu kata Tuhan.
Karena itu surganya iblis, surganya binatang. Ya, teman-teman. Ini anabanya ya 33, gadis-gadis Molek yang sebaya. Dan tafsirnya, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari-bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Ya, pantas kalian suka yang montok-montok ya. Ini. Jadi Yesus Kristus tidak mengenal kalian. Masa di surga ada sodok menyodok? Masa Makanya nanti itu. masa nanti kita ngelihat mama kita lagi bersetubuh sama bapak kita tapi ditambah 72 bidadari. Kan idiot. Masa kita nanti Makanya telanjang beramai-ramai gitu, bergiliran, digilir perempuan-perempuan, terus kita ngeliat adegan kayak gitu, terus Allah berkata, wah indahnya umatku saling telanjang, kan idiot. sambil melihat wajah Allah, betul nggak Bang Malik? Iya, masa sambil melihat wajah Allah sambil mendesak. Ternyata gini loh Bang Malik, aneh nggak? Tadi kan di Al-Hosea ayat 17 kan mereka suruh melihat onta kan di surga. Betul nggak? Nah ternyata di surga wik-wik suruh memperhatikan onta. Lah sedangkan di apa itu, di surat apa itu, mereka itu nanti melihat Allah di surga. Nah berarti ini jangan-jangan Allahnya si onta ini. Gimana? Masa lagi telanjang berjamaah terus apa mesum terus melihat wajah Allah sambil mendesak. Ntar mendesaknya sama gini, Allah, Bang Malik, Allahnya Allah. onta sih. Iya, onta. Onta gitu kan. Ya Allahnya Aduh, gimana gitu perasaan Tuhannya Islam diliatin sambil mendesak sambil melek merem gitu kan. Aduh, kurang ajar. Kita aja ngomong sama orang sambil iya, kita aja coba coba kita nih secara logika kita lagi begituan. Terus sambil ngomong sama orang kan kurang ajar kayak begitu. Ini lagi Tuhannya Islam. tapi gini Kak Marsa, mungkin nikmat mana lagi yang engkau dustakan onta gitu. Kan ada. Habi ayyallahi rabbikuma tukadiban. Berarti pada saat itu Allahnya sambil nanya, nikmat mana lagi yang engkau dustakan gitu kan Kak? Sambil itu. Terus dijawab sama umat Islam. Enak Allah, Allah, enak Allah, Allah, Allah. Kebayang nggak tuh? Nggak mikir sehat mereka ya Bang Malik ya. Orang stres. Justru agama yang melakukan pelecehan terhadap Tuhannya sendiri ya Islam. Masa orang lagi telanjang berjamaah terus ngeliatin Allah sambil mendesak kan kurang ajar kayak gitu. Allah, enak Allah, Allah enak Allah, enak. Terus awalnya ngomong gini Kak, Fabi ayyi anna'i rabbikuma tukadiban. Nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan gitu loh Kak. Kan sampai 31 kali tuh Fabi ayah terus Kak Marsa. Betul nggak itu? Kalian itu nggak pernah mikir begitu gitu loh. Terus kan Ya. katanya laki-laki Islam itu akan diberikan kekuatan 30 zakar kelinci apa? Zakar apa? 30 zakar belatung apa? Zakar kuda ya. Bakar Itu kuda. kan itu kan semburan ini kan semburan air mancur gitu. Ntar kalau pas nyembur kena muka Allah spermanya gimana? Makanya kan sambil ngeliat gitu kan. Ntar kalau pas nyembur kena mukanya Allah, kan mukanya Allah penuh ini cairan. Fabi ayyan. Dan oh itu Fabi ayah terus dulu loh Kak waktu Intan masih remaja itu kan. Itu kok Fabi ayah terus ngapain sih Bu ngomong-ngomong gitu terus. Cewek. Iya, Aduh, surga lendir. surat Ar-Rahman itu. Jadi sambil Ya, Allah, enak Allah, enak Allah, enak. Terus
awalnya. Lama-kelamaan pas ngeliatin umatnya keenakan, Allah ikut join, ikut gabung, dia main bareng. Entar yang diajak bersetubuh sama Allah si Muhammad ini. Kasih Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi surat Ar-Rahman itu teman-teman, itu si Allah itu ngomong begitu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Terus udah kan, mulai lagi nih Kak Marsha. Ya, mulai ngaceng lagi nih. Terus wik-wik lagi nih Kak Marsha. Terus enak Allah, enak Allah. Terus Allahnya ngomong lagi. Gitu loh Kak. Pokoknya setiap enak Allah, enak langsung dijawab sama Allahnya ya. Surga kok begitu. Berarti mendesah sembari menyebut asma Allah ya. Wah. Cobalah berpikir ya. Kaum longor, berpikirlah. Oh, pantesan tuh apa namanya, Allah memberikan perintah ke Muhammad gerakan sholat. Nah, gerakan sholat itu dilakukan di bumi supaya di surga nanti dipraktekkan Latihan. itu juga. Ya begitu. Gerakan sholat kan nungging, kangkang, jongkok, kakinya diangkat satu gitu, kayak anjing lagi kencing. Ya Firman, hai Firman. Kau itu yang harusnya mikir. Bagaimana mungkin di surga itu seperti lokalisasi itu loh. Berarti itu kan ngajarkan kalian untuk melonte. Melonte itu nggak harus di surga. Macam apa itu melonte? Coba kau pikirkan. Kalau di sini ada tempat yang menyediakan sak party atau pesta sak, itu namanya apa? Namanya sarkem. Lokalisasi itu. Harus mikir. Ya. Itu namanya Jadi surga kalian- bordil. Nggak nyampe disuruh mikir gitu Intan. Mending suruh dia mikir, tanya Nabi Muhammadnya di mana sekarang. Gitu. Enggak, ya di kuburan. Terus kok nggak di surga? Suruh dia mikir begitu aja ribuan kali siang malam. Nggak mungkin Kok masuk Nabi yang surga katanya dalam pilihan neraka. pilihan Tuhannya, menyebarin agamanya, kok itu nggak ada di surga? Suruh dia mikir begitu aja. Makanya mending kau didik gini ya, keluargamu didik jadi lonte dulu sebelum jadi lonte sebenarnya di surga. Ya kau didik anak perempuanmu, istrimu, ya. Makanya kan di ponpes-ponpes itu sebenarnya kalian Udah jangan diajarin. marah. Itu sudah Diajarin mempraktekkan. bintara mencabul. Hmm. Iya, justru Ustadz Tabul itu bagian dari edukasi, kurikulum. Itu kurikulum di kulum-kulum. Perkawinan anak domba. Iya, Perkawinan Ustadz Tabul itu anak sedang domba, mengajarkannya. perkawinan anak domba itu bukan kawin ayah kalian itu, ala kalian baku cuki sepuasnya. Perkawinan anak domba itu penyatuan. Nih, ya Firman, perkawinan anak domba itu penyatuan hati, jiwa, dan akal budi kita. Menyatu di dalam firman-Nya, rohnya, dan sang sumber. Ya makanya ada Ya, tertulis, gini persekutuan kami itu baik dengan anak maupun bapak. Itu Intan, perkawinan sebentar. anak domba gitu loh. Sebentar, Intan belum selesai. Oke. Itulah perkawinan anak domba. Makanya ada tertulis, maka pada saat itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan aku di dalam kamu. Menyatu kembali. Sinyal kita yang tadinya putus, tidak nyambung, itu nyatu lagi sehingga kita segambar dan serupa lagi dengan Elohim. Bukan baku cuki sepuasnya, entot-entot nanti punya anak
punya anak, bukan surga lonte ya. Karena Yesus Islam ini Kristus kan sendiri itu menyangkal ya, surga lonte itu Yesus itu menyangkal. Ajaran sesat, tidak tahu kuasa Allah dan tidak mengenal kitab suci. Itu kata Yesus. Itu bagi ajaran yang di surganya itu di lonte. Makanya kalian itu nggak usah heran. Biarin aja itu di ponpes-ponpes itu dihamili, itu sedang mempraktekkan. Ya mempraktekkan di surga. Surga binatang itu. Silakan Bang Malik. karena orang Islam ini otaknya selangkangan. Iya, Makanya betul. perkawinan anak domba dikira itu kawin beneran, padahal otak mereka yang selangkangan. Sama kayak sama kayak begini, semboyan Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lah, sejak kapan Indonesia kawin sama rakyatnya? Kan nggak pernah. Tapi kenapa pakai istilah bercerai? Ya karena bersatunya itu seperti mempersatukan hubungan yang erat. Makanya disebut makanya kalau terpecah jadi istilah bercerai. Gitu Islam idiot, otak selangkangan Muhammad cabul. Heran ya, ujung-ujungnya kok selalu ke selangkangan loh Bang Malik, betul nggak? Kawin mulu sih orang Islam. Dianya kawin At-Tahrim, terus. At-Tahrim ke selangkangan, Al-Azhar 51 ke selangkangan, Al-Azhar 37 pokoknya selangkangan semua loh isinya. An-Nabaw 33 apalagi itu kan, parah. Selangkangan Kawin semua cerai, itu. kawin cerai, kawin cerai. Aduh. Memang ajaran selang ini ya, ajaran selang gitu. Jangan RT 6 Kak. Ajaran RT selang, selangkangan. Anjing aja setia sama tuannya. Islam kawin cerai terus, berarti orang Islam lebih rendah dari anjing. Wah, Sekarang gini teman-teman ya, diganti jangan RT 6, RT selang. tapi ada loh perbedaan mencolok antara anjing dan Muhammad. Apa? Ada bedanya. Anjing tidak menggauli anak anjing. Tapi Betul. kalau Muhammad menggauli bocil. Ngomong-ngomong masalah anjing dan Muhammad, ada loh kesamaan antara Muhammad dan anjing. Apa? Muhammad mati diracun. Orang Islam suka ngeracun anjing. Nah, berarti Muhammad iya kan? Tetangganya yang Kristen pelihara anjing diracun sama orang Islam. Parah banget ya. Mentang-mentang Muhammad mati diracun. Jadi Muhammad itu sama kayak disamakan dengan anjing sama orang Islam. Iya. Kira-kira hewan yang suka pesta seks itu hewan apa sih, Bang Malik? Hewan yang suka pesta seks Hmm, gak ada ya, Islam itu. iya. Berarti melebihi hewan ya. Melebihi hewan. Betul. Makanya ajaran binatang itu mereka itu. Makanya wajar nama-nama suratnya juga nama-nama binatang, betul nggak Bang Malik? Iya betul, gajah, laba-laba, semut, Binatang kalajengking, ternak. terenggiling, sate babi, kepiting, siput, udang gitu serahnya. Aneh. Yang merusak bangsa itu kalian, ya. Yang merusak bangsa itu kalian, bukan kita. Coba, di mana negara Muslim yang mengenakan hukum syariat itu tidak hancur? Hancur itu. Iran, Afghanistan, ya, Bangladesh, Pakistan, ya, Kolombia, semuanya hancur. Palestina, wah lebih hancur banget itu. Palestina, semuanya hancur itu. Aceh, Kamu nggak usah panas, Abimanyu ya. Panas kau. Yang hancur nanti. Ya, kau yang hancur. Faktanya, kalian yang hancur. Itu faktanya.
Masa Palestina dirudal mulu sama Israel, Allah nggak berbuat apa-apa? Mana tanggung Loh, jawabnya Allah sebagai Tuhan? gini loh Bang Malik, lucu. Hancur karena orang kafir menjadi penjajahan. Inilah kalian itu dijajah oleh Arab sampai saat ini. Kalian setor duit kalian ke sana, menjual sawah dan sebagainya hanya untuk melempari setan-setan dengan kerikil. Jadi justru penjajah sebenarnya itu Arab. Penjajah Kalian sebenarnya itu percaya? Ottoman. Nah, kalian percaya Habib Yaman kesini, ini loh rambutnya katem, ini loh sandalnya katem, percaya. Kalian jadi budak mereka. Itu penjajah yang sebenarnya, ya. Penjajah pikiranmu, penjajah budaya, penjajah semuanya itu. Kalian itu nggak merasa dijajah pikirannya itu. Kalian Yang itu dijajah menghancurkan pikirannya itu. yang menghancurkan Ottoman, kerajaan Islam itu ya orang Arab sendiri. Orang Betul. Arab melakukan gerilya dibantu oleh Inggris. Jadi Arab yang menyerahkan Ottoman ke Inggris, makanya Palestina kena dampaknya sekarang dan Arab jadi kaya. Itu Islam gembel. Itulah kenapa orang Islam benci sama Mustafa Kemal Atatürk. Karena Mustafa Kemal Atatürk ini yang menghancurkan Ottoman dan mengganti Ottoman menjadi Turki. Gitu. Teman-teman, aku mau share soal kambing dan domba ya. Jadi kalau Intan bisa search, nanti Intan kan researcher. Jadi domba itu akan mengenali suara gembalanya, teman-teman. Jadi kalau ada orang lain yang manggil, itu ada di TikTok atau YouTube, ada. Jadi domba itu akan mendengarkan suara gembalanya. Orang lain dia nggak akan kenal, ya. Dan kemana gembalanya pergi, dombanya akan ikut. Nah, ada hal yang lebih menarik, teman-teman. Ketika ada petir menggelegar, domba-domba itu kalau dia lihat gembala, begitu bunyi gelebar gitu, terus dia lihat ada gembalanya di situ, dia akan diam aja, ya. Tapi kalau kambing, ketika itu bunyi petir menggelegar seperti itu langsung kocar-kacir, teman-teman. Itulah gambaran, ya. Saat ini yang terjadi, ini tidak usah jauh-jauh. Teman-teman tahu, dengar mau perang dunia ketiga, sampai udah ada yang stok gas, panik shopping. Sementara kalau anak-anak Tuhan sudah diberitahu bahwa itu akan terjadi, gak perlu. Dan pemeliharaan Tuhan itu akan nyata, teman-teman. Jadi itu mungkin boleh jadi salah satu bahan research Intan untuk pengajaran ya, buat filosofinya, buat psikologinya. Jadi Pernah ya, kamar saya sudah pernah dibahas kambing dan domba ya kamar saya. udah pernah ya? Oh ya, Udah. oke. Ya kalau ada videonya itu seru itu Intan ditayangkan. Jadi Pernah Intan jadikan Udah ya? VT, dihapus TikTok. Kamu VT Intan yang kayak gitu dihapus sama TikTok itu. Bahkan Tartarus itu dalam 3 hari aja udah yang nonton itu 100.000 lebih itu Kak PA. Itu dihapus sama TikTok, tanpa pemberitahuan. ya. Ya jadi itulah gambaran mereka, teman-teman. Kita nggak perlu ini kayak bani-bani typing ini. Ini paling bani-bani pembokep, paling bani-bani. Iya. Mereka hadir di sini tuh hanya memang, makanya saya teman-teman anak-anak Tuhan ya, saya juga mau memberi masukan ya atau ajakan ya. Kalian kalau lagi lewat tiba-tiba FYP, Komal-Komal, Zuma, Nanda, Riva, apalagi Zuma khususnya ya. Ketika mereka mencoba untuk mengajarkan bahwa Yesus itu mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung typing, Yesus nggak ngajarin ngewek-ngewekan di akhirat, gitu aja sederhana. Terus typing begitu, nggak peduli, jangan balas typing yang lain. Jadi mereka itu mesti ditegaskan
bahwa ketika mereka mengatakan Yesus itu mengajarkan tentang satu Allah, satu Tuhan yang benar, yang tauhid, yaitu Allah SWT, itu kita harus patahin teman-teman. Karena itu iblis caranya seperti itu. Ya, Zuma, Nanda, Rifa itu begitu. Nora, semua Faruk, itu mereka begitu. Jelas Allahnya Kristen, Allahnya Abraham, itu nggak ada nyewe-nyewean, nggak ada. Ya. Jadi banding typing aja teman-teman ya. Itu aja sih dari aku. Lanjut teman-teman. Gembel, Islam gembel. Muhammad kan penampilannya juga kayak gelandangan. Rambutnya panjang, gimbal, kutuan, ketombean gitu. Muhammad tuh anak reggae, dia pecinta reggae. Makanya rambutnya gimbal. Iya, nggak pernah sisiran Muhammad. Pang, rambutnya nggak pang, bukan anak pang Malik. Iya, Muhammad tuh rambutnya gimbal dan kutuan sampai diambil sama tantenya itu. Rambutnya ini kan kutuan. Nanti nggak Intan. Masa ada nabi rambutnya kutuan? Ya nabi palsu lah. Semua nabi tuh harus bersih. Masa ada. Nabi itu Masa kan ada. penyampai risalah. Ini malah menularkan kutu. Bodoh memang. Gimana umatnya mau baik, sehat lah. Dia aja kutuan kok. Malah menularkan kutu. Ya malas lah orang dengar ceramahnya dia. Ya kan? Cek. Nggak Intan. Iya Kak Marsa, gimana? Iya. Masa ada seorang laki-laki bilang sama dia, Rasulullah, kalau saya kepingin wik-wik, terus saya nggak punya pasangan. Kalau misalkan saya sama babi gimana? Lah masa junjungan mengalah bilang apa? Pergilah ke babi, di kandang babi ada 2 betina. Mari kita ngewek sama dia gitu. Coba tunjukkan dalilnya supaya mereka tahu ajarannya rasulnya. Bang Malik nggak tahu ya? Belum tahu aku. Nah ini, Ada ini. ya di screenshot ya. Bentar ya. Jadi menyarankan laki-laki itu, tuh nih bacakan Bang Malik, cepetan. Sahih Muslim bab 7. Soalnya di Google sudah dihapus. Iya, udah dihapus. Bang Malik, Oh iya ya. Muhammad Itu ini kan lo dihapus. bacakan, tolong bacakan, Di coba. Google dihapus apa di. ini? Rasulullah. Beliau bersabda, aku bertanya kepada Nabi Muhammad, bolehkah kita menerapkan seks pada hewan karena tidak ada wanita? Nabi Muhammad menjawab, kau pergilah kepada kedua babi betina itu, maka aku dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan mereka. Wih. Kayak begini diikutin. Makanya kan ada dalil bahwa tidak ada dosa menggauli binatang. Lah memang ajarannya nabimu, ya. Ini loh. Hah? ISS cepetan. Di Google udah dihapus teman-teman. Ajaran sengklek. Emang si Muhammad Kutuan ini menyebar virus, penyebar virus. Jangan-jangan virus COVID itu dari mayat Muhammad yang telah terkompresi 1500. Iya, gue curiga COVID itu sebenarnya dari mayatnya Muhammad yang terkompresi 1500 tahun. Gila ya, udah mati aja pasti penyakit.
Ya lanjut teman-teman, ini pembatasan banyak. Kena pembatasan. Bang Roti, shalom. Kemana Bang Roti? Bang Roti kemana Mbak Intan? Parkir sepeda. Mancing lagi. Hmm, 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 hmm. Parkir sepeda terus mancing. Ini udah males, udah parno yang mau naik. Aku itu dulu deh ya, daripada gosong ya. Gimana ini Mbak Intan? Kenapa? Ini pembatasan segini banyak nggak apa-apa emang. Loh, Bang Robi suruh pembatasan. Iya, kenapa ya? Ya omongan-omongan kita itu tadi pedas kan. Real Love itu iya, aku nggak tahu. Nontonnya udah 220. Nggak apa-apa, udah lanjut aja. Kenapa Bang? Nggak Jangan apa-apa. jangan real life, penontonnya udah 220. Lanjut aja. Ya terus, makanya aku jangan ngomong tambah ambles nanti tiba-tiba. Yang diingat Lagu kan aja bosnya. Kak, setel lagu. Teman-teman, aku kalau nggak salah ya, izin koreksi kalau salah. Setahu aku tuh ada kata-kata, ada gini, TikTok itu akan kayak ngedetect, pokoknya gini, kata-kata itu jangan diulang-ulang. Itu. Jadi aku ingat, aku pernah live dulu tuh, ya. Terus aku suka mau bilang goblok kan takut ya. Jadi aku bilang gop-gop. Nah tapi aku tiap ngomong gop-gop tuh ulang-ulang. Terus itu notifikasinya bunyinya begitu loh. What is gop-gop apa gitu pakai bahasa Inggris tuh. Lupa saya. Muhammad Jadi gitu. goblok nih. Apa gimana? Iya kan saya bilang gop-gop gitu kan. Jadi saya ulang-ulang gitu ngomong. Itu notifikasinya begitu. Jadi kata itu tuh diulang sehingga itu kayak ke detect sama algoritmanya TikTok gitu. Kan dia udah ada ini kan pasti udah ada smart engine-nya kan buat ngedetect gitu loh. Jangan kata-kata jorok lah. Emang ajaran Islam jorok. Isinya Tapi setelah Intan gimana? justru menjawab begini Bang Malik dulu kan, maka akunnya langsung hilang tuh. Intan jawab ada pertanyaan kayak tadi, tapi apa hobi Anda gitu kan? What is your hobby? Intan jawab gini, hobiku membinasakan anak-anak setan. Langsung hilang tuh. Langsung Ya hilang Kak. karena ada kata-kata membinasakan. Nggak boleh. Nah, berarti itu kan anak-anak setan itu ketakutan. Akhirnya wah ini orang Coba kalau jangan kata-kata jorok ya. Memang Islam kan ajarannya jorok. Sekarang coba kita bahas. Mari kita bahas kebaikan Rasulullah. Apa kebaikannya? Oh, yang menikahi janda-janda ya selangkangan lagi kan? Menikahi janda-janda ya selangkangan ujung-ujungnya. Gimana nggak jorok sih cebok aja pakai batu? Kok aneh kalian tuh? Iya. Cebok pakai batu, minum kencing onta. Ajarannya kan itu doang. Minum kencing onta, cebok pakai batu. Terus apa lagi? Menikahi anak kecil. Perang dan bunuhlah orang kafir. Ya memang ajarannya itu aja. Oh enggak, Islam itu mengajarkan sedekah. Ya kan, ajarkan sedekah dan memberi. Ya buktinya Muhammad pas mau sodok apa tuh? Siapa? Mantunya setelah nikah. Nah, itu kan Muhammad mengusir orang-orang supaya tamu-tamunya nggak lama-lama di rumahnya Muhammad. Dengan dalih apa? Kalau mau lama-lama di rumahnya Muhammad harus bersedekah.
konsep sedekah di Islam aja supaya hubungannya supaya Muhammad cepat-cepat merasakan selangkangan Zainab gitu loh. Bro Malik, saya kan suka punya temen tuh, sekarang jadi driver online ya. Dia curhat sama saya. Dia bilang, "Oh sis, sekarang kacau nih perempuan-perempuan nih. Kita suka di ATM-in." Apa tuh ATM? Argo tukar memek. Loh, maksudnya Yes. dia nggak mau bayar. Jadi dia mau pasang badan. Kita diajakin tidur katanya. Oh gitu. Nah ajaran ini juga berarti ATM. Amal tuker. Nah lanjutin. Ya kan? Mau tuker. Iya kan? Iya, amal tuker. Iya, Nah, betul. iya. Udah nggak salah itu, udah begitu berarti. Iya. Gitu. Ayat jilbab aja turun kenapa? Karena si Umar ngintipin istrinya Muhammad yang pas lagi berak. Iya kan? Jadi gimana gak keluar kata-kata jorok? Orang memang Islam itu ajarannya jorok. Ayat hijab turun itu karena Umar ngintipin istri Muhammad yang lagi berak. Nah, ini lagi nih. Jaminan surganya orang Islam, coba apa yang jaminan surganya Islam? Barang siapa yang menjamin bibir dan selangkangannya ke Muhammad maka dijamin surga. Tuh. Yang dihisap Sesungguhnya lidahnya tidak sama akan si disiksa. Atem ini tidak akan disiksa. Syarat masuk surganya Islam aja harus jamin selangkangan dan mulut ke Muhammad. Waduh. Ngeri ya kan? Muhammad Nabi gila, Muhammad Nabi gila, itu kata Al-Quran, itu kata Quran. Si Nabi buta huruf, si Nabi buta huruf, sukanya selangkangan, sukanya gesek biji. Nabi gila, udah gila buta huruf, doyan kawin sama bocil, paling demen ngerudal babu. Menantu bugil langsung disodok, besok kawin tanpa mahar, tanpa saksi. Hanya lendir, nikmatnya menantu. Nabi gila. Muhammad Nabi gila, Muhammad Nabi gila, itu kata Al-Quran.
Nah, estreto amaracho, vale garoma estremoche. Kalau dua-dua amaracho, dia kawin lagi. Mesti pandai berbohong, asik. Mesti pandai cemberang, tetapi jangan sampai hai ketahuan. Akhirnya ketahuan juga. Hei, senangnya dalam hati kalau berlistrik 13 seperti dunia. Katem yang punya kepada istri tua, katem sayang padanya. Hei, kepada istri bocil, katem sayang juga. Estreto amaracho, vale garoma istri bocil. Kalau dua-duanya meracu, dia kawin lagi. Katem pandai berbohong, katem pandai berdusta, tetapi jangan sampai hai ketahuan. Asik. Ha, 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 ha. Serlo kailan, serlo. Sik, 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 sik. Katem, katem. Ayo katem. Hei, senangnya dalam hati katem beristri 13 seperti dunia. Katem yang punya kepada istri tua, katem sayang padanya. Hei, kepada istri muda, katem sayang juga. Estreto amaracho, vale garoma istri bocil. Kalau dua-duanya meracu, katem kawin lagi. Katem pandai berbohong, katem pandai berdusta, tetapi jangan sampai hai ketahuan. Tetapi jangan sampai katem ketahuan. Silakan. Mungkin Bang Malik mau nambahin selawatan. Mau gauli babu, mau gauli mantu, mau gauli bocil, mau menggauli siapa aja. Kawin tanpa mahal, mau gauli bini orang, pakai dulu baru bayar. Sungguh Allah maha penyayang burung. Mau gauli babu, mau gauli
mantul. Mau gauli bocil, mau menggauli siapa aja. Kawin tanpa mahal, mau gauli bini orang. Pakai dulu baru bayar. Sungguh Allah maha penyayang burung. Burung Muhammad, burung Muhammad. Silakan Kak Farsa. Silakan Kak Farsa. Iya, thank you. Gimana Bang Malik ini? No, Miss BA turun ya. Bang Malik monitor. Bang Malik lagi main gundu sama Koril. Ya, teman-teman udah 3 jam kita break dulu ya Mbak Intan ya. 3 jam lebih sekalian refresh ini ya. Gimana Bang Malik mau teruskan nggak? Iya. Soalnya tiga pembatasan pun udah ditolak itunya. Silakan Kak. Anu aja. Gimana? Apa Mau sih? terus atau? Nggak apa-apa, rungkat juga nggak apa-apa. Nah ya, teman-teman, aku mau udah. atau ganti akun ya. Aku ganti akun dulu ya. Nanti Mereka takutnya itu udah kepanasan. iya, nggak bisa banding berapa akun itu, nggak bisa banding udah berapa itu ya. Iya. Takutnya malah rungkat. Kita ganti akun ya teman-teman ya. Iya. Oke iya. teman-teman, tolong di follow ya akun saya yang ini yang di atas sama yang host ya. Kalau yang belum follow tolong di follow ya. Mbak Di Intan tolong follow ya di guys follow. ya, di follow. Bang Malik tolong di follow, sama Bang Laskar Bang Roti masih mancing ya. Terima kasih semuanya yang sudah support Komalnya. Terima kasih ya yang sudah tap layar, sudah share, sudah kasih berkatnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Happy Sunday semuanya. Sampai ketemu nanti ya teman-teman ya. Tuhan memberkati. Thank you Bang Malik, Mbak Intan, Bang Laskar. Terima kasih semuanya.